Oke, puji Tuhan kita kembali pada malam hari ini ya dengan tema Friendtimacy with Jesus. Dan ada yang sebelum kita memulai sesi kita pada malam hari ini, kita akan mulai dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau masih berikan kami napas hidup, di mana masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah kiranya kami mau merendahkan hati dan pikiran kami, agar supaya apa yang akan kami dengarkan, firman-Mu apabila itu memang menemplak kami, mengingatkan kami, untuk kami dapat mengubah kehidupan kami, bukan karena kebisaan kami, namun karena kami tahu ada Engkau Sang Pencipta kami. Kami tahu ada Engkau yang begitu mengasihi kami, yang mana Engkau selalu mendampingi di dalam setiap proses pertumbuhan iman kami. Terima kasih Engkau sudah boleh menjadi pencipta kami, di mana Engkau adalah kasih itu sendiri. Dan pada malam hari ini ya Bapak, kami kembali membawa ke dalam tangan-Mu hamba Tuhan, Airin, dan juga Natalia, bersama kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah kiranya dengan telinga kami juga dapat mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan dengan bantuan Roh Kudus kami dapat diubahkan. Dan Tuhan Yesus juga yang kiranya kami memohon Tuhan juga yang menjaga, serta Roh Kudus-Mu juga yang menyertai hati dan pikiran Airin, sehingga apa yang disampaikan dapat kami mengerti. Begitu juga untuk Natalia, agar supaya dia juga diberikan hikmat Tuhan, dan dia juga dapat mentranslate firman yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, kami juga terus mendoakan orang-orang yang kami kasihi, yang kami rindu Tuhan, sangat rindu, untuk mereka dapat bergabung, mendapatkan mengenal akan hati Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga yang memberikan internet koneksi kami yang juga baik, dan kami dapat menjalankan sesi ini, mendengarkan juga hanya karena Tuhan sendiri yang memberikan pada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan segera mulai. Good morning Georgia dengan Airin. Mungkin sebelumnya kita punya PR loh. Ada yang ingat nggak PR-nya apa? I think your friend Airin belum join ya. I sent her a message, so hopefully she will join us. Ya, kita doakan ya. Jadi kita punya PR sebenarnya malam hari ini. Mungkin ada yang ingat pembahasan kita minggu lalu, atau kita dengarkan dulu brief dari pertemuan kita sesi minggu lalu untuk mengingat kembali. Kita akan minta Airin juga akan sharing. Nanti kita juga kembali mengingat apa PR kita. Boleh begitu ya Airin? Silakan Airin. Well, good evening everyone. I'm so glad to be back with you again. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda semua malam hari ini. In last week, we started a new theme, which is what we're talking about right now, is friendtimacy with Jesus. Minggu lalu kita membahas tema yang baru dan yang akan kita bahas juga pada malam hari ini dengan judul persahabatan yang intim dengan Yesus. And last week, we talked about the problem that we have is that we have an intimacy gap between me and myself and Jesus. Dan minggu lalu kita membahas adanya kesenjangan keintiman antara saya dan diri saya dengan Yesus. And the reason why we have this intimacy gaps maybe is different for different individuals. Mungkin kesenjangan keintiman ini akan berbeda untuk setiap individu. But the problem is, because of this intimacy gap, we don't have that connection that Jesus wants us to have with Him. Karena dengan adanya kesenjangan keintiman ini, oleh karena itu yang membatasi kita untuk
memiliki hubungan yang diinginkan oleh Yesus untuk kita. And last week, I had a homework for each one of you. And my homework, my question is, first of all, why do we have such a gap between us and God? Dan minggu lalu saya memiliki PR atau tugas untuk Anda semua. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki kesenjangan keintiman ini dengan Yesus? And if you do, in what ways do we hide from God? Dan jika Anda memiliki kesenjangan keintiman ini, dan bagaimana caranya Anda bersembunyi dari Tuhan? And let me just start with myself. I prayed and asked, Lord, I have been a Christian all my life, but why is it that I don't feel that closeness that I long for to be with you? Contohnya diri saya sudah menjadi Kristen cukup lama, dan dalam doa saya selalu saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya tidak bisa memiliki kedekatan yang intim dengan Engkau? And what I came to realize is the way I hide from God is through the busyness of my life. Dan saya bertanya dan berdoa kepada Tuhan, ternyata saya bersembunyi dari Tuhan melalui kesibukan di dalam kehidupan saya. I am constantly active. I'm always busy doing so many things all at once sometimes. Saya secara konstan selalu aktif dan selalu penuh kesibukan, dan bahkan pada waktu yang bersamaan sibuk dan aktif. And during the moments where I am exhausted and tired, I turn to escape from the busyness by saying, I don't want to think. I don't want to do anything that makes me think even more. So I just want to just shut down and just be on autopilot. Dan ketika setelah saya penuh dengan kesibukan dan keaktifan, ada kalanya saya merasa sangat lelah, dan kemudian saya berusaha melarikan diri dengan berpikir bahwa saya tidak mau lagi melakukan hal-hal atau berpikir yang berat, sehingga saya memilih untuk menutup diri saya dan tidak mau melakukan apapun lagi. And how do I do that? Dan bagaimana caranya saya melakukan itu? I shut down, meaning that I go on autopilot, not wanting to think, not wanting to have deep conversations with God, by reading books or watching TV, and sometimes just to fill the noise, not really because I want to watch something. Yang dimaksud ketika saya ingin menutup diri saya adalah ketika saya tidak mau berpikir terlalu berat, saya tidak mau membaca firman Tuhan di mana saya harus berpikir lebih lagi, dan saya lebih memilih untuk membaca buku atau menonton TV. Di mana sebenarnya go ahead. Sorry. Sorry Irene. Di mana sebenarnya saya tidak memerlukan kebisingan ini, tetapi kebisingan inilah sebagai pelarian saya. But the problem is, every time after I do these things, I feel guilty afterwards. Dan setiap kali saya melakukan hal ini, saya selalu merasa bersalah pada akhirnya. Because I've wasted time. Karena pertama, saya selalu menyanyiakan waktu. I filled my mind and my thoughts with junk, really. Karena saya merasa bahwa saya memenuhi otak dan pikiran saya dengan sampah. Whereas I should have been doing something more productive. Di mana seharusnya saya lebih melakukan suatu hal yang lebih produktif. So how about you? Do you have maybe a different kind of experience with me where you realize that there is a gap between you and Jesus? Dan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki pengalaman yang berbeda dari saya? Dan di mana Anda juga merasakan adanya kesenjangan antara Anda dengan Yesus? And you fill those gaps with things that you know it is not good for you. Dan Anda berusaha mengisi
kesenjangan itu dengan hal-hal yang Anda sebenarnya sudah tahu bahwa itu tidak baik untuk Anda. So therefore, it's a form of hiding from God that we sometimes don't even realize. Jadi itu merupakan suatu bentuk persembunyian kita dari Tuhan yang seringkali tanpa kita sadari. Is anyone willing to share so that we can be more connected, or we can see that, I'm not the only one that has the same problem? Mungkin ada yang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan, atau mungkin ada yang sepertinya saya tidak pernah merasakan hal ini sebagai suatu masalah bagi saya. Silakan. Mungkin Natalia mau share? Mungkin sama ya seperti Irene, apalagi kita para wanita dan ibu-ibu tuh rasanya kayaknya sibuk sepanjang hari dan merasa kayaknya urus ini, urus itu, terus tiba-tiba udah malam, udah capek, kayaknya mau istirahat aja, terus nggak mau ngapa-ngapain. Pengennya ya, to be honest, pengen nonton Netflix atau nonton drakor untuk pelarian. Giliran udah selesai, udah ngantuk, terus nggak jadi deh lebih berhubungan dekat dengan Tuhan. Terus mungkin besokannya pengen gimana, tapi selalu aja ada gangguannya. Mungkin seperti itu, Irene. Thanks, Nat. Yeah, it's like sometimes, because we are also being Indonesians, we have this image that we need to protect. Ya, setuju, Irene. So because of that, it's hard for us to be open and just be real to other people. Iya, kalau saya sih berusaha apa adanya ya, maksudnya ya kalau memang saya masih jauh dari Tuhan ya, to be honest memang masih jauh, dan keinginan itu selalu ada, tapi dikala keinginan lebih besar, godaan itu juga is bigger than my keinginan gitu. Yeah. Yeah. Thank you, Nat. Anybody else is willing to share before we start? Halo. Selamat Yes. malam. Selamat malam. We can hear you. Oke, suara saya jelas? Jelas. Sorry, saya nggak bisa on cam karena ini lagi di jalan, jadi nggak kondusif. Tapi saya ingin share testimoni seperti apa yang tadi sudah dibagikan oleh Irene. Saya ingat di tahun 92, tahun 92 ke 93 ya. Saya waktu itu pertama kali saya belajar firman Tuhan dengan sangat dalam. Dan disitulah saya dibaptis. Dan itu adalah momen yang paling indah yang saya rasakan dalam hidup, karena saya merasakan begitu dekat. Kayaknya hari-hari saya tuh maunya baca Alkitab, pergi ke gereja, baca, dan itu jadi kesukaan yang luar biasa. Tapi memang itu tidak terbit dengan sendiri, itu dengan doa. Waktu itu memang dalam masa yang sulit, karena saya lagi nganggur. Dan memang waktu itu saya selesai bekerja di Batam, harus saya menghentikan kontrak itu dengan banyak berdoa. Dan saya percaya bahwa memang Tuhan menuntut saya untuk balik ke Jakarta untuk mungkin memperkenalkan kebenaran. Dan itulah 1,5 tahun dalam masa yang paling sulit, tapi secara kerohanian itu adalah masa yang paling indah, karena saya benar-benar dekat. Jadi saya setiap hari berdoa minta supaya Tuhan tolong saya benar baca firman Tuhan. Saya ingat saya baca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sampai selesai. Perjanjian Lama nggak sampai selesai, tapi saya baca kitab Taurat sampai kitab Yosua. Udah gitu Perjanjian Baru sampai selesai, dan saya merasa benar-benar luar biasa indah baca firman. Tetapi setelah saya mulai bekerja, waktu itu di proyek, dan saya memang kalau udah bekerja
bekerja full. Yang namanya juga kalau nggak selesai saya nggak pulang. Jadi setiap hari tuh pulangnya malam terus. Nah akhirnya begitulah. Dan itulah saya merasa bahwa apa yang membuat gap ya. Pertama adalah karena pekerjaan ini berhala. Jadi sekali melangkah susah untuk berhenti. Dan kalau sudah kebiasaan, seperti kita sudah berjalan jauh dan susah sekali untuk kembali. Jadi memang yang menjadi gap adalah berhala-berhala yang satu. Akhirnya kadang-kadang kalau dia suntuk, harusnya ya kalau dulu-dulu waktu lagi pertama-tama kali belajar, waktu lagi suntuk itu sangat senang baca buku runubot, baca buku sekolah sahabat, baca Alkitab. Tapi kalau kesini enggak, kadang kalau lagi iseng, nah ini iseng-iseng ya, iseng-iseng membaca novel seperti tadi diceritakan sama Adrin ya. Nanti kalau udah selesai baca, akhirnya guilty ya. Aduh, saya ngapain ini? Jam 4 untuk kerohanian. Kalau enggak, browsing. Padahal juga nggak ada gunanya. Cuma iseng-iseng aja. Saya orangnya nggak suka nonton. Tapi saya pernah, karena iseng, saya buka film di Netflix, dan itu berseri. Saya sampai semalaman, saya nggak tidur untuk habiskan itu filmnya. Wah, setelah itu saya udah nggak mau lagi itu TV. Ini kalau dibuka, ini nanti mesti bikin ketagihan. Stop. Dan itu berhala-berhala. Jadi memang kalau kita punya banyak larangan dan limit, itu karena memang Tuhan membatasi kita agar kita tidak mengkonsumsikan junk food untuk makanan rohani ini yang sangat berbahaya, dan itu adalah gap. Jadi kalau memang mau harus lurus-lurus aja, makanan sehat jasmani dan makanan sehat rohani, itu yang membuat kerohanian dan kita bisa bertumbuh dalam Yesus. Terima kasih. Thank you for your testimony, Paulina. That is really, I came to realize you're so right. It is the idols in our life that creates the division between us and God. Terima kasih Kak Paulina, dan benar berhala-berhala tersebutlah yang menjadi kesenjangan hubungan kita dengan Tuhan. Yeah. Anyone else, or should we go ahead and start? Anybody else? Maybe I can share. Okay. So, yes. Hi, Ma'am Cecilia. Hello, hi. Good morning, ma'am. So maybe this is my experience about am I hiding from God? Maybe I'm not say hiding, but it's run from God, run from God. So because of anger, sometimes we hiding. It's just like, like autopilot for me is like living like zombie. You can do everything. You can do work well, can do your function well, but actually that is autopilot, and I don't care. Just because we cannot suicide, so we have to living just something like that. So anger, and then the other one, when you're not angry to God, you already repent and everything. Only Holy Spirit will remind me. This is actually after I living 48 years. I just know that when we confess our sin and then we repent and not doing that again, done. I thought it's like that. I'm done. I'm not doing that again. It's just far away from my life. But Holy Spirit just want to, like, if you have a close relationship, you must be like want to there's you, it's like I want to what he feel or what she feel about this. It's like for me it's intimate, it's like that. Not only know, but you can feel it. So one day I have a friend that doing more or less like what I did before a long time ago, and wow, it's like slapped me, and I feel like, wow, at that time is Jesus crying, look at me like that. You see that? It's like, this is so hard to hit me. Just, I don't know what I never thought like what Jesus felt about me when I do it. No, I just not doing that again. I'm done, but it's not done because you never regret it. You just confess, I know I'm not doing that again, but you miss one in the middle. Usually you like after 1, 2, 3,
but you only want 3, and then in the middle you forget about it because you're not doing that again, you know. You're not do the sin anymore, but you're not done. And I feel that it's like a rock hit me, like I'm crying so bad, and like I'm sorry, like I'm sorry that I never say to Jesus like I said to him now. After I see it by myself, I feel it, I want to help her, but I cannot. But oh my God, it's just like that. Oh my God, Jesus crying, Jesus so sad, look at me like that. And that is I thought is something that I not realize that I hiding it because it's so simple. Like that. Thank you. Thank you. Thanks for sharing, Mom Cecilia. You are so right. Sometimes the circumstances in our life that makes us run away from God instead of running away to God. Terima kasih untuk kesaksiannya, Ma'am Cecilia. Dan terkadang situasilah yang membuat kita sering berlari dari Tuhan dan bukannya berlari kepada Tuhan. And it's amazing how the Lord showed your condition by allowing you to see someone else who is in the same situation as you are. Dan sungguh luar biasa ketika Tuhan menunjukkan situasi Anda, di mana mungkin juga ada orang lain yang berada sama dengan situasi yang sedang Anda rasakan. God does love each one of us so much that He allows certain circumstances to wake us up to realize that He wants to have an intimate relationship with us. Tuhan sangat luar biasa dengan kasih-Nya, di mana Tuhan menggunakan situasi Ma'am Cecilia untuk membangunkan Anda dan juga kita semua agar kita lebih memiliki hubungan yang dekat dengannya. Paulina, Ma'am Cecilia, Natalia, you don't know how encouraged I am to hear your stories. Untuk Kak Paulina, Ma'am Cecilia, Irene sangat senang mendengar cerita kesaksian dari kami semua. Because sometimes after I do these Bible studies, I ask myself, did I make a difference? Is what we talked about, what we studied about, makes an impact in anybody's life? Terkadang setelah pendalaman Alkitab ini berakhir, saya sering kali bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya memberikan dampak perubahan tentang apa yang sudah saya bawakan atau pendalaman Alkitab ini, karena saya rindu agar kita semua juga bisa diubahkan. And so when you share your testimonies, I feel that there is a connection between us to make me understand I'm not alone. There are people who go through the same situation as I am. Dan ketika Anda semua membagikan kesaksian Anda, saya merasa terhubung dengan Anda semua dan di mana saya tidak merasa sendirian karena kita mengalami hal yang sama supaya kita juga bisa sama-sama untuk belajar untuk mengatasi ini semua. And now we're going to go ahead and go to part 2 of Friendtimacy with Jesus. Dan kita akan melanjutkan untuk bagian kedua dengan persahabatan yang intim dengan Yesus. And Miranda, can you help me to be the co-host, please, so I can share screen? Thank you. Okay, before we start, let us have prayer one more time. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Dear Heavenly Father, we need the outpouring of the Holy Spirit. Bapa yang ada di surga, kami memerlukan curahan Roh Kudus-Mu. We need your presence in each of our hearts at this moment. Kami memerlukan hadirat Tuhan di dalam setiap hati kami pada saat ini. So that what we study tonight is not something that's just going to pass us by. Supaya apa yang kami pelajari pada malam hari ini tidak hanya terlewati begitu saja, but it creates a transformation deep in our hearts.
tetapi bisa menciptakan transformasi yang mendalam di dalam hati kami. We ask this all in the precious name of Jesus. Kami meminta ini semua di dalam namamu yang kudus. Amen. Amin. Frientimacy with Jesus is actually a word that I borrowed from this lady named Shasta. Frientimacy ini adalah kata-kata yang saya pinjam dari seseorang wanita yang bernama Saska. Because it's actually two words that is put into one, friend and intimacy. Di mana sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu friend atau persahabatan dan intimacy atau hubungan yang intim. Is it possible for you and me to have a real intimate relationship with Jesus? Apakah memungkinkan bagi Anda dan saya untuk memiliki hubungan yang persahabatan yang intim dengan Yesus? My husband and I have been married now for 28 years. Suami saya dan saya telah menikah selama 28 tahun. And let me tell you, we have a great relationship. Dan saya informasikan bahwa kami memiliki hubungan yang luar biasa. I set aside every day, every morning, 15 minutes to be connected with him. Jadi saya selalu menyiapkan suatu waktu khusus setiap pagi 15 menit selalu bersama dengan suami saya. So I put a timer on my phone to set for 15 minutes. Jadi saya menyetel alarm di handphone saya untuk dijadwalkan selama 15 menit. And during that 15 minutes, I read to my husband one of the letters that he wrote to me. Jadi selama waktu itu saya membacakan surat di mana yang pernah dikirimkan suami saya untuk saya. See, he wrote to me 39 love letters before we got married. Jadi suami saya menuliskan 39 surat cinta kepada saya sebelum kami menikah. And then he wrote to me 27 love letters after we got married. Dan suami saya menuliskan kepada saya 27 surat cinta setelah kami menikah. So during this time that we are having a connection time, I read to him the love letter. I underline the words that I like the most. Jadi selama waktu terhubung yang khusus itu, saya membacakan surat cinta yang pernah dia tuliskan dan saya menggarisbawahi bagian-bagian yang bagi saya sangat penting. And there are some words that I don't understand, so I actually look for it in a dictionary to make it a deeper understanding what he meant on his letters. Dan juga ada perkataan yang saya kurang bisa mengerti sehingga saya harus mencarinya di kamus agar saya lebih memahami apa yang dia maksudkan untuk saya. Sometimes within the 15 minutes, I'm able to finish a whole letter. Terkadang selama 50 menit itu saya bisa memahami satu surat secara keseluruhan. But sometimes I ran out of time. I wasn't able to finish reading the whole letter because the 15 minutes is up. Terkadang, I'm sorry Irene, is it 15 or 50? 15, 1-5. Okay, sorry, thank you. Jadi terkadang saya kehabisan waktu. Saya tidak bisa menghabiskan satu surat itu karena waktunya sudah berakhir. Because see, I have other things that I need to do. Karena saya masih banyak hal-hal lain yang harus saya lakukan. And during this time, I just do the reading and I don't have time to listen to what he has to say because reading the letters is good enough for me. Jadi terkadang selama 15 menit itu saya hanya membacakan surat cintanya dan saya terkadang melewatkan responnya terhadap saya karena bagi saya yang terpenting adalah saya membaca surat cintanya. And after the 15 minutes is up, I put away the love letters and I'm on my way. Dan setelah 15 menit itu berakhir, segera saya simpan surat cintanya dan saya melanjutkan hal yang lain. I'm so busy throughout the day, I don't even have time to connect with him in the day. Saya dipenuhi dengan kesibukan sepanjang hari, bahkan saya tidak memiliki waktu untuk terhubung lagi dengannya. And I connect with him again the next morning.
Jadi saya akan terhubung lagi dengan suami saya keesokan paginya. So this has been going on for 28 years now. Jadi dan ini terus berulang selama 28 tahun. Do you think we have a great relationship? Apakah Anda berpikir bahwa kami memiliki hubungan yang luar biasa? In fact, I have to be honest with you, I probably appreciate his love letters more than I appreciate him as a person. Oke, Catherine, mungkin udah bisa kita mulai. Mungkin saya berpikir bahwa saya lebih menghargai surat cintanya daripada menghargai suami saya yang menulis surat itu. How many of us actually have the same type of relationship with Jesus? Berapa yang Anda memiliki pengalaman yang sama dengan ketika Anda memiliki hubungan dengan Yesus? As if you know me by now, that was just something, a story that I just made up. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir bahwa ini hanyalah sebuah cerita yang saya buat-buat. Because you know that in a marriage relationship, it needs a two-way conversation, not just a one-sided conversation. Karena seperti Anda ketahui dalam suatu pernikahan membutuhkan komunikasi dua arah dan bukan hanya komunikasi yang satu arah saja. But oftentimes, our relationship with God is just a one-way communication where we do all of the talking. Tetapi terkadang hubungan dengan Yesus itu seakan-akan satu arah saja, karena seakan-akan hanya kita saja yang selalu berbicara kepada Tuhan. As long as we read his love letters, Selama kita rajin membaca surat cinta Tuhan, yaitu Alkitab, within the 15 minutes that we put aside, dalam waktu 15 menit yang sudah kita khususkan itu, we feel accomplished. I have done my duty. Now I'm ready to go to do the rest of my day. kita berpikir bahwa kita telah menyelesaikan suatu tugas dan ini adalah waktunya saya untuk melakukan tugas saya selanjutnya. But just like what Ma'am Cecilia said, how often we left Jesus crying because we did not connect with him personally. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ma'am Cecilia tadi, seberapa sering kita membiarkan Yesus menangis karena kita tidak memiliki hubungan yang sebenarnya dengan Yesus. I can only imagine if I was treated like the story that I shared with you. My husband only wants to talk to me just 15 minutes in a day. He doesn't even care about what my reaction is as long as he just reads the love letters. Saya bisa dibayangkan bagaimana jika saya berada di posisi suami saya, di mana dia sebenarnya ingin berdialog atau berkomunikasi dengan saya, dan dia tidak peduli dengan apakah saya sudah membacakan surat cintanya itu. There is no connection. Karena seakan-akan tidak ada hubungan yang sangat dekat. And how many of us are that way? We have heard about Jesus. We have read about Jesus. We have studied about Jesus, but we don't really know him personally. Bukankah ini seperti kita di mana kita pernah mendengar, kita pernah membaca, bahkan kita mempelajari tentang Yesus, tetapi kita tidak pernah mengenal Yesus secara lebih dekat lagi. In order for us to have a real relationship with God, we need to experience a meaningful, heartfelt friendship. Untuk memiliki hubungan yang nyata dengan Yesus, kita harus memiliki pengalaman yang benar-benar mendalam, persahabatan yang mendalam dengan Yesus. Because in reality, it doesn't matter how old we are or whether or not we are male or female, each one of us is in need of a true friend in our life. Terlepas dari umur kita ataupun jenis kelamin kita, setiap kita itu membutuhkan sahabat sejati di dalam kehidupan kita.
See, we females, we feel that we are in need of a true friendship than a male. Kita mungkin sebagai wanita merasakan bahwa kita memerlukan persahabatan sejati lebih penting daripada kaum pria. Because my husband always tells me, I don't need any friends. As long as I have you to talk to, I'm good. Karena suami saya seringkali berkata, saya tidak perlu teman baik selama saya memiliki istri saya untuk sebagai teman bercerita saya, itu sudah cukup bagi saya. But with us, ladies, we need more than just one friend. Tetapi bagi kita, para wanita, kita membutuhkan lebih dari satu teman saja. We need someone who understands us, who's willing to listen to us, and who likes to be with us. Kita memerlukan sahabat yang bisa mengerti kita, yang bisa kita ajak bicara dan juga merasakan apa yang kita rasakan. But what's even more important is that God Himself, who is a God of relationship, longs to have a friendship with you and me. Karena di mana Tuhan sendiri, yaitu Tuhan yang merindukan kedekatan hubungan itu, merindukan suatu persahabatan dengan kita. In order for us to have a relationship with someone, agar kita bisa memiliki persahabatan dengan seseorang, there are 3 ingredients that we need to have. Ada 3 bahan yang kita perlukan. First of all, we need time with that person. Pertama, kita memerlukan waktu dengan orang tersebut. And we need to have a conversation of open dialogue between me and that person. Dan kita memerlukan perbincangan antara saya dengan orang tersebut. And it's important for us to have an activity together that we do together. Dan sangat penting agar kita memiliki aktivitas atau kegiatan bersama-sama dengannya. So I remember when I used to commute to go to work before I started to work at home. Saya ingat ketika saya harus naik transportasi umum ketika saya pergi bekerja sebelum saya bekerja di rumah. Actually, it was a carpool that I had between 3 of my friends and my sister. So the 4 of us, we were traveling together in a car every single day. Jadi kita ada seperti mobil jemputan. Saya bersama dengan 3 teman saya, jadi kami berempat selalu pergi bersama-sama dalam satu mobil setiap harinya. So because we have this time of an hour where we are just the 4 of us, sehingga kita memiliki waktu kurang lebih 1 jam untuk kami berempat setiap harinya. and also because during that time, phone was not even something that we have. We didn't really have smartphone. So it was only conversation that we have with each other. Jadi pada waktu itu belum ada smartphone, jadi hanya sering ada perbincangan atau pembicaraan di antara kami berempat. And because this is an activity that we do every single day, dan karena ini merupakan kegiatan yang kami lakukan setiap harinya, we became very close friends. Kami menjadi sahabat dekat. But with a friendship, in order for it to increase from being just a casual friend to a close friendship, karena dalam hubungan persahabatan dari pertemanan biasa agar boleh menjadi seorang sahabat, there are 3 more ingredients that is needed to create an intimacy in a friendship. Jadi ada perlu tambahan 3 bahan lagi untuk menciptakan persahabatan sejati tersebut. Number 1, it has to have consistency. Yang pertama, kita harus memiliki konsistensi. See, in order for us to create an intimate relationship, we need to be consistently want to be together. Supaya kita boleh memiliki hubungan yang intim, kita harus memiliki waktu yang konsisten selalu bersama-sama.
If you only see each other once a year, it's hard to build a real close relationship. Kalau kita hanya bertemu setahun sekali, sangat sulit untuk menciptakan hubungan yang sangat dekat. And the second ingredient in order to create an intimate friendship is that we need to be willing to have a vulnerable conversation. Jadi agar kita bisa menciptakan persahabatan yang intim, kita harus memiliki pembicaraan yang penuh dengan kerapuhan. And this vulnerability means that I'm willing to be open and talk heart to heart without any fear of being judged or condemned. Jadi yang dimaksud dengan pembincangan kerapuhan ini adalah di mana kita saling terbuka satu dengan yang lainnya, sehingga kita membicarakan hal-hal yang terdalam dalam hidup kita tanpa ada rasa takut ataupun khawatir. And in order for us to be able to create this intimate relationship, we need to be able to enjoy it. Dan supaya kita bisa menciptakan persahabatan yang intim, kita harus bisa menikmati persahabatan tersebut. Can you imagine if you are always seeing somebody, but you don't enjoy being with them? Bisa dibayangkan jika Anda menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman Anda, tetapi Anda tidak menikmati waktu tersebut, Then you're not able to create a friendship relationship. maka Anda tidak dapat menciptakan hubungan persahabatan dengan orang tersebut. Or can you imagine that you're together all the time, but it's hard for you to open up to tell that person exactly how you feel? Misalkan coba dibayangkan Anda menghabiskan waktu banyak bersama dengan seseorang, tetapi Anda tidak mau menceritakan tentang diri Anda atau hal-hal yang Anda rasakan kepada orang tersebut. I mean, you enjoy time together, but you don't really go deep in your conversations. Ya, Anda menikmati waktu bersama dengan dia, tetapi Anda tidak bisa berbicara tentang hal yang lebih dalam lagi tentang apa yang Anda rasakan dengan orang tersebut. Then that relationship just stays as in a surface level. It is not a deep, intimate friendship. Jadi hubungan Anda dengan orang tersebut tuh hanya di permukaan luarnya saja. Anda tidak sampai ke lebih dalam lagi dalam hubungan persahabatan tersebut. So if you are in a marriage relationship, Jadi jika Anda berada di dalam hubungan pernikahan if you're longing to have a good friendship, dan Anda merindukan memiliki hubungan persahabatan dengan pasangan Anda, where you feel that you are connected to another person, dan di mana Anda merasa terhubung dengan orang tersebut, it is these three ingredients that needs to be a part of your relationship so that you can create a friendimacy, a friendship that is intimate in relationship. jadi Anda akan memerlukan 3 bahan yang disebutkan tadi agar Anda bisa menciptakan hubungan persahabatan yang intim atau friendimacy dengan orang tersebut. Consistency, vulnerability, and positivity. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah vulnerability, dan yang ketiga adalah positivity. And Jesus is yearning to have this type of relationship with us. Dan Yesus merindukan agar dia bisa memiliki hubungan yang seperti ini dengan kita semua. So let's open our Bible to Revelation chapter 3. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu 3 ayat 20. And for those who are very familiar with Revelation chapter 3, you know that it is about the lukewarm church. Bagi Anda yang terbiasa dengan Wahyu 3 ini berceritakan tentang jemaat yang suam-suam kuku. The lukewarm church is the Laodiceans. Di mana jemaat yang suam kuku ini adalah jemaat di Laodikia. And whom Jesus says in verse 14, seperti yang disebutkan oleh Yesus di Wahyu 3 ayat 14. Let's go ahead and read Revelation chapter 3 verse 14
15 and 16. Mari kita baca di Wahyu 3 ayat 14, 15, dan 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. So Jesus says, because you are not hot nor cold, I want to just vomit you out of my mouth. Jadi Yesus berfirman karena Anda tidak panas atau tidak dingin, jadi Yesus ingin memuntahkan kita dari mulutnya. And in other words, it's like you're just so. You're so. You're just mediocre. There's nothing special about you. Jadi dengan kata lain Yesus berkata bahwa kita ini biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang istimewa dari kita. In fact, being lukewarm, we are so powerless. Karena dengan menjadi suam kuku, kita ini tidak memiliki daya apapun. And this is where I came to realize, you know what, Lord, I am so tired of just being a so Christian. Dan ini menyadarkan saya sehingga saya berkata kepada Tuhan bahwa saya ini lelah Tuhan untuk menjadi yang biasa-biasa saja. I crave to have that intimate relationship with you the way Abraham and Enoch and Daniel and all of these great people in the Bible had with you. Dan saya berdoa bahwa saya ini lapar Tuhan. Saya ingin seperti Abraham, Henok, Musa, di mana dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Engkau. And see, the problem when I read this verse is that the reason why I am lukewarm. Dan ketika saya membaca tentang firman ini, saya mempelajari bahwa alasan mengapa saya ini suam-suam kuku is because Jesus is not inside my heart. Jesus is standing outside of my heart door. Adalah karena Yesus tidak pernah berada di dalam hati saya. Yesus berada di luar pintu hati saya. Yes, I know about him. Ya, saya tahu tentang dia. Yes, I have read about him. Ya, saya membaca tentang Yesus. Yes, I have studied about him. Ya, saya sudah mempelajari tentang Yesus. But as far as an intimate relationship where he is in my heart, Lord, I don't have that yet. Tetapi ketika saya untuk memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, ya saya belum memiliki hubungan itu dengannya. But the beauty of it is how merciful and patient Jesus is towards us. Tetapi keindahan tentang ini semua adalah kasih karunia dan kesabaran Yesus untuk kita semua. So even though we are busy with our busyness of life, jadi walaupun kita ini sibuk dengan segala kesibukan di dalam kehidupan kita, Jesus says in Revelations 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. Yesus selalu berkata seperti di dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. And then he continues to say, dan dia melanjutkan dengan berkata, if anyone hears my voice. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. So if you can just imagine, Jesus is outside of your heart door, knocking and calling your name to try to grab for your attention. Jadi bisa dibayangkan ada Yesus yang mengetuk pintu hati kita dan memanggil nama kita dan berusaha untuk mendapatkan perhatian kita. You know, sometimes when I am in a grocery store or in a mall, terkadang ketika saya sedang berada di supermarket atau berada di dalam mall,
Even though my ringer is on my phone, Walaupun handphone saya ini berbunyi, but because of the noise of around me, when my husband calls, I sometimes don't hear it. jadi di tengah-tengah keramaian, ketika suami saya menelpon, seringkali saya tidak pernah mendengarnya. Because the ringer of my phone is not as loud as all of the noise that is around me. Karena bunyi handphone saya itu tidak sekencang dengan keramaian atau kebisingan yang ada di sekitar saya. Are you aware that Jesus is calling you, but because of the noise of what is around you, you cannot hear his voice? Pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Yesus sedang memanggil Anda, tetapi karena begitu bisingnya suara-suara di sekitar kita, kita tidak mendengarnya? What are the distractions that are around you that is actually silencing the voice of Jesus calling your name? Suara-suara kebisingan apa yang ada di sekitar Anda sehingga mematikan panggilan Tuhan untuk Anda? Last week, I was in the stage of mind where I felt so much distraction. Minggu lalu saya merasakan dalam tahapan kehidupan saya bahwa saya merasa begitu banyak gangguan dalam kehidupan saya. And the distraction that was coming into my mind Dan gangguan yang muncul dalam pikiran saya are two things. adalah dua hal. Number one, I was worried about Kenneth's, the results of his CAT scan. Yang pertama adalah saya khawatir dengan hasil PET scan dari Kenneth, anak saya. And let me tell you, as I worry, yes, I am communicating to God. Ketika saya khawatir, ya saya tetap berkomunikasi dengan Tuhan, But the communication goes like this. tetapi komunikasi saya seperti ini. Lord, please help Kenneth to be healed. Lord, please allow the CAT scan results to be clear. Komunikasi saya adalah, Tuhan tolong agar Kenneth ini disembuhkan. Tuhan tolong agar hasil CAT scan-nya ini adalah baik. Yes, it is a communication, but it's only a one-way communication. Ya, itu masih merupakan komunikasi walaupun hanya satu arah saja. I did not even take the time to just relax and say, what does Jesus want to say to me? Dan saya tidak berusaha mengambil waktu untuk terdiam dan bertanya, apa yang ingin Yesus katakan kepada saya? Maybe because I was afraid what Jesus was going to say. Mungkin saya takut dengan apa yang akan Yesus katakan kepada saya. I don't want to hear a negative feedback, so therefore I just continue to distract myself by just talking and talking and talking to God and asking him to do this, asking him to do that. Mungkin karena saya takut menerima balasan yang negatif dari Tuhan, sehingga saya hanya terus berbicara kepada Tuhan satu arah. And then the other distraction is I noticed that our sales volume for our e-commerce store was really low. Dan gangguan kedua adalah volume penjualan untuk toko online saya adalah sangat rendah. And therefore, again, is that distraction. Lord, please help with the sales. Lord, please help me do that. Please help me do that. Just constantly just telling him what to do. Dan saya berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu penjualan saya, tolong Tuhan lakukan ini dan ini sehingga dipenuhi dengan permintaan saya agar Tuhan melakukan apa yang saya mau. And we think this is a relationship. Dan kita berpikir bahwa ini adalah hubungan kita dengannya. I thought for many years that this was a relationship. Dan saya bertahun-tahun berpikir bahwa ini adalah hubungan saya. But just like the story that I shared with you earlier, can you imagine that
as a wife or as a husband, you are only having a connection with your spouse just 15 minutes a day, and after that you're off on your own? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bagaimana Anda sebagai suami atau istri hanya memiliki waktu 15 menit setiap harinya untuk berhubungan dengan pasangan Anda, dan setelah 15 menit itu berakhir, Anda memiliki waktu Anda sendiri untuk melakukan hal Anda. And that time was just as a form of duty, not as a form of connection of relationship. Dan selama 15 menit itu hanya merupakan suatu kewajiban bagi Anda untuk melakukannya, bukan suatu kerinduan untuk membangun hubungan dengan pasangan Anda. In order for us to build a good, intimate relationship with God, we need to take the time to turn off all the noise around us. Supaya kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus meluangkan waktu untuk mematikan semua kebisingan itu. And one thing about God that is so wonderful, He can read our thoughts and our mind. Dan suatu hal yang indah tentang Tuhan adalah Tuhan bisa membaca hati dan pikiran kita. And as I was laying down at the end of a day sometime last week, Dan ketika saya sedang berbaring pada beberapa waktu lalu, pada minggu lalu, the Lord impressed in my mind Tuhan menunjukkan dalam pikiran saya, Irene, what does it take for you to have a peaceful conversation with me? Tuhan berkata kepada saya, Irene, apakah yang Anda butuhkan untuk bisa memiliki pembicaraan yang penuh dengan kedamaian dengan saya, where there is no distraction between you and me, di mana tidak ada gangguan antara saya dengan engkau, where you're not worried about this, you're not worried about that, you're not thinking about this, but you just want to have an intimate conversation with me. supaya Anda tidak selalu berpikir tentang hal ini dan hal itu ketika Anda memiliki hubungan yang intim dengan saya. See, in 1 Kings chapter 19, Di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, Elijah was running away from God. Nabi Elia sedang melarikan diri dari Tuhan, Even though his intention is to run to God, walaupun keinginannya adalah untuk berlari kepada Tuhan, but because he left his post being in the city of where Ahab and Jezebel was, di mana dia meninggalkan tempatnya di mana Raja Ahab dan Isabel berada, he ran away because he was afraid of Jezebel. dia melarikan diri karena dia takut dari Isabel. He wanted to have a close connection with God, therefore he ran away from Jezebel. Karena dia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, oleh karena itu dia melarikan diri dari Isabel. But the problem with Elijah is that out of exhaustion, out of depression and discouragement, he lost his connection with God. Karena kondisinya yang penuh dengan kelelahan, depresi, dan juga ketakutannya, dia menjadi terputus hubungannya dengan Tuhan. To a point where he told God, Lord, just take my life. I'm just exhausted. Sampai pada suatu titik di mana Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku karena aku sudah kelelahan. So after running for several days, he finally was able to arrive in this mountain where he felt that he can be connected with God. Setelah berlari berhari-hari,
Sampailah Elia ini di suatu gunung di mana dia merasa dia bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. And let's go ahead and open our Bible to 1 Kings chapter 19 and read verse 11 and 12. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Sometimes, in order for us to hear God's voice, we need to be in tune to a still, small voice. Terkadang supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita harus berada di dalam frekuensi di mana suara Tuhan itu amatlah sangat kecil. Because he was not in the strong wind as what we have read. Karena Tuhan tidak berada di dalam angin yang kencang atau besar Yes. seperti yang kita sudah baca. He was not in the earthquake, nor was he in the fire. Tuhan tidak ada di dalam gempa, bahkan juga tidak ada di dalam api. But the way God spoke to Elijah was in a still, small voice where Elijah had to truly concentrate to hear what God is trying to tell him. Tapi ternyata Tuhan itu berada dalam suara yang masih sangat kecil, di mana Elia harus benar-benar fokus konsentrasi untuk mendengar panggilan Tuhan tersebut. So that night, I asked the Lord to please clear out all of my worry, my anxiety, so that I am able to hear his still small voice. Jadi pada malam hari itu saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membersihkan saya dari seluruh rasa khawatir dan takut saya, agar saya bisa mendengarkan suara Tuhan yang amat sangat kecil itu. And so God asked me the question, Irene, what will it take for you to clear out all of these negative thoughts in your mind? Dan saya mendengar Tuhan berkata kepada saya, Irene, apakah yang Anda butuhkan agar saya bisa membersihkan pikiranmu dari hal-hal yang negatif ini? So I said, Lord, I need your assurance. Dan saya berkata kepada Tuhan bahwa saya membutuhkan suatu jaminan dari Tuhan. I'm sorry for my selfish request. Saya minta maaf atas permintaan saya yang penuh dengan But keegoisan. Lord, this is what's going on in my mind, and I need your help to give me peace in regards to this. Tetapi Tuhan, inilah yang terjadi di dalam pikiran saya. Saya ingin Tuhan memberikan saya damai dan ketenangan. So I told him that my worry about Kenneth's CAT scan, Dan saya katakan kepada Tuhan, saya khawatir dengan hasil PET scan dari Kenneth. and my worry about our low volume of our sales. Dan yang kedua adalah kekhawatiran saya tentang penjualan saya yang sangat rendah. And see, what I came to realize that night is that when I am vulnerable to Jesus by telling him exactly what's going on in my mind and just give it to him, Dan ketika saya menceritakan segala kerapuhan kehidupan saya kepada Tuhan, dan saya serahkan semuanya kepadanya, I realized that night he does care about what's going on in my life. saya menyadari bahwa Tuhan itu peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Because I don't know about you, sometimes my prayer are so formal.
Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya merasa bahwa doa saya itu begitu resmi atau formal pada Tuhan. Sometimes I feel like I can't really be opened up to tell God exactly what's going on in my mind because I'm so worried that He's going to condemn me. Terkadang saya tidak pernah bisa membuka diri saya sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa-doa saya karena saya takut bahwa Tuhan akan menghukum saya. See, part of the reason maybe it's because of the way I was raised. Mungkin alasan utamanya adalah cara saya dibesarkan dulu. Because I am the oldest between me and my sisters, Karena saya adalah anak tertua di antara saudara perempuan saya yang lain, I feel like I have to be a good example to my younger sisters. saya merasa saya harus menjadi teladan yang baik untuk adik perempuan saya. So because of that, I feel that I have to act a certain way in order for me to be a good sister. Jadi saya harus memiliki tingkah laku tertentu agar saya dipandang sebagai kakak yang baik oleh adik-adik saya. So therefore, it's hard for me to really open up. Sehingga sulit bagi saya untuk membuka hati saya sesungguhnya. Because I have to act like I am someone who is strong. Karena saya harus berlaku seakan-akan saya ini adalah orang yang kuat. I need to be smarter and more wiser than my sisters. Saya harus lebih pintar dan lebih bijaksana dari adik-adik saya. Therefore, I can't really tell them what's going on deep inside my heart. Sehingga saya tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati saya. And this actually goes even to God Himself. Dan ini juga berlaku dalam hubungan saya dengan Tuhan. Because I have to create this facade that I am strong, that I am wise, that I am a good child, I can't really be open to God to tell Him what is wrong inside my heart. Sehingga saya tuh harus menciptakan penampakan luar saya bahwa saya ini kuat dan sehingga saya tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri saya kepada Tuhan. See, when we are lacking vulnerability between us and God, it creates a gap in our intimacy. Sehingga dengan adanya kekurangan, kerapuhan hubungan kita dengan Tuhan, ini menciptakan kesenjangan keintiman hubungan kita dengan Tuhan. And so that night, instead of telling God what to do, jadi pada malam itu, bukannya saya mengatakan kepada Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan untuk saya, I opened up to God and just tell Him how I was feeling that night. Jadi saya membuka diri saya kepada Tuhan dan menceritakan perasaan saya seluruhnya kepada Tuhan. Lord, I am afraid. Tuhan, saya ini takut. I know I'm not supposed to be fearful. I know I'm supposed to be at peace. But Lord, I'm telling you the truth. I don't feel it right now. Tuhan, saya tahu seharusnya saya tidak dipenuhi dengan ketakutan dan saya dipenuhi dengan kedamaian. Tapi inilah yang saya rasakan. And so again, the Lord speaks to my heart and asks me, what does it take for you to have the peace? Dan kemudian Tuhan berkata kepada saya, apa yang Anda butuhkan supaya Anda bisa memiliki kedamaian? And so again, I told the Lord those two things that was in my mind. Dan saya katakan kepada Tuhan dua hal tersebut yang ada di dalam pikiran saya. And I didn't say this to anybody. Dan saya tidak pernah mengatakan hal ini kepada orang lain. I didn't even tell my husband, whom I usually share everything with. Bahkan saya tidak menceritakan hal ini kepada suami saya, di mana saya selalu menceritakan hal-hal yang terjadi padanya. I just wanted to see, is this connection that I have with God, is it real or is it just in my imagination? Sehingga saya bertanya apakah hubungan saya dengan Tuhan ini nyata atau hanya imajinasi di dalam pikiran saya saja. Usually, Mondays are the slowest days of our sales. Biasanya hari Senin adalah penjualan yang sangat pelan bagi toko kami. As if God knew that I needed to see whether or not our conversation last night was real, the following day I received
17 sales, which was never happened on a Monday. Seakan-akan Tuhan membaca pikiran saya untuk mengetahui apakah ini hubungan yang nyata atau imajinasi, dan keesokan harinya terjadilah 17 penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hari Senin. And then that night after that wonderful sale day, the Lord asked me the question again. Dan keesokan harinya setelah melewati 17 penjualan itu, Tuhan bertanya lagi kepada saya, I've put that worry aside. What else are you worried about? Tuhan berkata, saya sudah menyingkirkan rasa khawatirmu yang satu itu, apalagi yang Anda khawatirkan? Lord, you know I'm a mom and you know I worry and I'm concerned about Kenneth's CAT scan. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu aku ini seorang ibu dan saya khawatir dengan hasil PET scan dari Kenneth. And again, that sense of peace of telling me that he is a God that can be trusted entered into my mind. Dan ada suatu perasaan damai dan juga ada pikiran yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. See, in John 10 verse 27, Jesus says, my sheep hears my voice. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. And when I realized that God is trying to speak to me through his word, dan saya menyadari ketika Tuhan berusaha berbicara kepada saya melalui kata-katanya, but my problem is I don't believe. Tetapi masalahnya adalah saya tidak mempercayai firman Tuhan. My problem is my worry, my anxiety is overruling what God's promises says to me. Masalah saya adalah rasa takut dan kecemasan saya itu jauh menguasai diri saya daripada firman-Nya. As a mom, I always feel that I need to be in control. Sebagai seorang ibu, saya selalu merasa bahwa sayalah yang harus mengendalikan segalanya. But Jesus says, silent out all the noise because my sheep hears my voice. Tetapi Tuhan berkata, matikanlah semua suara-suara bising itu dan dengarkanlah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. And so the following day, I was attending a meeting that we had with one of our ministry. Dan keesokan harinya kami ada pertemuan dengan salah satu pelayanan kami. And before the meeting started, we had a short devotional. Dan sebelum pertemuan itu berlangsung, kami memiliki renungan singkat. And the person that was doing the devotional was sharing about Numbers chapter 23, verse 19. Dan ketika seseorang yang membawakan renungan itu membagikan dari kitab Bilangan 23 ayat yang ke-19. And when I read that, again Jesus was trying to tell me, my sheep hears my voice. Dan Tuhan berbicara lagi kepada saya bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku. Because if you read in Numbers 23 verse 19, it is a promise that Jesus was trying to tell me. Kalau kita buka di Bilangan 23 ayat 19, ini merupakan suatu janji yang Yesus katakan lagi kepada saya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Has he said and will he not do? Mungkinkah dia berkata tetapi tidak melakukannya? You know, one of the reasons why I was so worried about Kenneth. Alasan utama mengapa saya sangat khawatir tentang Kenneth. Because 2 months ago, when they did a scope to his nose where he had the cancer before. 2 bulan lalu ketika dilakukan pemeriksaan pada hidungnya di mana
awalnya terdeteksi kanker di situ, they saw something that they're a little bit worried about. mereka para dokter melihat ada sesuatu yang cukup mengkhawatirkan para dokter. But they didn't want to alarm him. And so they said, let's just go ahead and do a CAT scan in 2 months. Jadi dia tidak mau mengingatkannya, jadi dokter menyarankan agar lakukan PET scan 2 bulan kemudian. But of course, during those 2 months of waiting, that is when I was just full of the distraction of my worry and my anxiety. Dan di dalam 2 bulan penantian itu, saya dipenuhi dengan suara-suara yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan kecemasan. But yet 2 days before the CAT scan, Dan 2 hari sebelum dilakukan PET scan test itu, this text comes into my hearing that says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make good? dan ayat inilah yang muncul di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. And in Psalm 62 verse 5, what God wants us, the way we should respond is, Dan yang Tuhan inginkan cara respon kita terhadapnya adalah di dalam Mazmur 62 ayat 5. my soul waits silently for God alone, for my expectation is from him. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Not from the expectations of what I thought was going to happen because of my negative thoughts, Bukan dari apa yang ada di pikiran saya yang akan terjadi, yaitu dari pikiran-pikiran negatif saya. but when we have a connection with God, we need to understand that we are speaking to a friend who longs to have an intimate relationship with us. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita memiliki sahabat yang merindukan untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Therefore, this is a way of practical ways that we can have an intimate relationship with God. Dan ini adalah cara-cara praktis agar kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. When we are starting our day, Ketika kita akan memulai hari-hari kita, first thing we need to do is, Lord, here I am. I am ready to listen to you. kita harus mengatakan ini kepada Tuhan. Disinilah saya Tuhan, saya siap mendengarkan Engkau. Not listen to my negative thoughts, Bukannya saya mendengarkan pikiran-pikiran negatif saya, but I am ready to listen to you speaking to me. tetapi saya siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada saya. See, we often read the Bible for head knowledge, not really to build relationship with Jesus. Jadi seringkali kita membaca Alkitab itu hanya untuk pengetahuan di kepala kita saja, bukan untuk membangun hubungan dengan Yesus. Because that's how I have been for many years. Karena inilah yang terjadi pada saya selama bertahun-tahun. I grew up being in Pathfinders, Saya tumbuh besar dalam Pathfinder, and in Pathfinders, we often have Bible quizzes and Bible games. dan dalam Pathfinder itu ada permainan Alkitab dan juga kuis-kuis tentang Alkitab. And many times I never win anything because I have a best friend who seems like everything about the Bible. Saya tidak pernah menang dalam permainan tersebut karena saya memiliki seorang teman yang dia selalu tahu segalanya tentang Alkitab. She always be the first one to know where the text is when the game is whoever can find the text first. Dia selalu tahu tidak semua ayat-ayat
tentang permainan. Siapa yang tahu tentang ayat ini terlebih dahulu? She always knows the character of the Bible whenever it's being quizzed about who did what. Dia tahu karakter-karakter dalam Alkitab tentang karakter yang melakukan sesuatu hal. So my intention of reading the Bible is so that I can gain all of these knowledge so that I can seem like a smart person. Jadi tujuan saya membaca Alkitab adalah agar saya mendapatkan semua pengetahuan itu, agar saya dipandang sebagai orang yang pintar. But see, this love letters is not just for head knowledge, but it is a letter where Jesus is trying to build a relationship with you and me. Tetapi surat cinta ini bukanlah untuk pengetahuan di kepala kita saja, tetapi Yesus agar kita memiliki hubungan yang dekat dengannya. No one else knows about the Bible like the Pharisees. Tidak ada orang yang tahu tentang kitab suci lebih dalam seperti orang Farisi. They memorize scriptures. Mereka menghafal kitab suci. They study the scriptures so diligently. Mereka mempelajari kitab suci dengan sangat rajin. But they prefer the word of God than God himself. Tetapi mereka lebih memilih firman Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Therefore, when the word was in front of them live, they didn't even realize that it was him that the scripture was talking about. Tetapi ketika firman Tuhan itu hidup berdiri di depan mereka, mereka tidak menyadarinya bahwa itulah yang sebenarnya. John 5 verse 39 through 40, this is what Jesus said. Inilah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. How many of us are actually like the Pharisees and we don't even realize it? Berapa banyak di antara kita yang kita ini seperti orang Farisi tanpa kita menyadarinya. We study the scripture diligently. Kita mempelajari kitab suci dengan rajin. We know all the Bible promises. Kita mengetahui semua janji-janji di Alkitab. But yet we don't believe it like it is a true word of God for us personally. Tetapi kita tidak mempercayai firman suci itu sebagai perkataan yang hidup untuk kita. We don't see it as Jesus himself trying to win our heart to him. Kita tidak melihatnya bahwa Yesus sendirilah yang berusaha memenangkan hati kita untuknya. See, if you've read the Bible and have not encountered the living Christ, you have not really read the Bible. Jika Anda membaca kitab suci dan belum pernah memiliki pertemuan dengan Kristus yang hidup, maka Anda belum benar-benar membaca kitab suci. If we read the Bible, but yet we are powerless, we are still not having an encounter with the living Jesus Christ. Jika kita membaca kitab suci, tetapi kita masih belum memiliki kekuatan, maka kita belum pernah bertemu dengan Kristus yang hidup. I'm sorry, I didn't realize the time has really gone, and let me go ahead and just go very quickly and how we can have a practical way of have a Bible study to build relationship with Jesus. Maafkan saya jika waktunya agak panjang dan izinkan saya untuk memberikan langkah-langkah praktis untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. SOAP, SOAP is the quickest way for us to remember how to have a Bible study to build a relationship with Jesus. Jadi singkatan SOAP ini adalah cara-cara praktis agar kita bisa memiliki pendalaman Alkitab untuk membangun hubungan dengan Yesus. When we read a Bible, we maybe just have to read just one text. Ketika kita membaca kitab suci, mungkin kita hanya perlu membaca satu ayat saja.
and write this verse in your journal. Dan yang kedua, yang pertama kita menulis ayat tersebut di dalam jurnal kita. And ask the Holy Spirit to reveal to you what are the observations that the Holy Spirit is trying to tell you. Kemudian kita meminta Roh Kudus untuk membukakan kepada kita tentang pengamatan kita terhadap ayat tersebut. So that you may be able to apply it in your life in what is going on right now. Supaya Anda bisa menerapkan dalam kehidupan Anda, terutama apa yang sedang terjadi pada saat ini. And instead of just saying the prayer, write out a prayer to God based on what you learn and ask Him to give you opportunities to live out this truth right now. Dan selain ketika kita mengucapkan doa kepadanya, alangkah lebih baik jika kita menulis doa kita berdasarkan apa yang baru saja Anda pelajari dan mintalah padanya untuk memberikan kesempatan bagi Anda untuk menghidupi kebenaran ini. So this can be a two-way conversation. Jadi ini bisa membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan. The Holy Spirit is talking to you through scripture and also through your observation of what the Bible reading says. Jadi Roh Kudus berbicara kepada Anda melalui kitab suci dan membukakan pengamatan Anda terhadap ayat tersebut. And you're speaking back through your prayer that you write out on your journal. Dan Anda membalas kembali dengan ketika Anda mengucapkan doa dan Anda tuliskan di dalam catatan Anda. And this is what I have learned to do after I do my Bible study and I say, here I am, Jesus, help me to experience this day with you through what I have learned today. Jadi setelah melakukan renungan itu, saya berkata kepada Tuhan, disinilah saya Yesus, bantulah saya untuk mengalami hari ini bersamamu. Because without Jesus, we can do nothing. Karena tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. John 15 verse 4 says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can you. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. So how can we practically be abiding in Jesus? Jadi bagaimana kita supaya bisa secara praktis tinggal di dalam Yesus? I have created something that I wanted to make it practical in my life by setting an alarm every hour to remind me to be connected to Jesus. Saya menciptakan sesuatu hal yang praktis agar saya setiap harinya bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, yaitu dengan menyetel alarm setiap jamnya. So that no matter what happens in my day, when this alarm sound, immediately I am in tune and connected. Yes, Lord, I am connected with you. I need you to please be with me so that I experience this moment with you. Jadi setiap alarm itu berbunyi, langsung saya berada dalam frekuensi dan untuk selalu terhubung dengan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, saya membutuhkan Engkau pada saat ini. Because in reality, karena di dalam kenyataannya, without Jesus, we can do nothing. Karena tanpa Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. So let us have a real, intimate experience with Jesus by allowing Him to be a part of our lives every moment, every second of our day. Marilah kita memiliki hubungan persahabatan intim yang nyata dengan Yesus, agar kita selalu terhubung dengan Dia setiap harinya, setiap saat di dalam kehidupan kita. And this is my hope and my prayer, that we can experience not just through head knowledge, but a relationship that is intimate with Jesus. Dan ini merupakan doa dan harapan saya, di mana ini bukan hanya untuk pengetahuan di kepala kita saja, tetapi kita memiliki hubungan yang intim dengannya.
And through this intimate relationship, we can expect a transformation of our character to be more like Jesus. Dan dengan memiliki persahabatan yang intim dengan Yesus, kiranya kita bisa memiliki transformasi agar karakter kita diubahkan agar semakin menyerupai karakter Kristus. Let us experience this in a real way instead of just theoretically. Marilah kita mengalami hal ini secara lebih nyata dan bukan hanya secara teori saja. Amin. Kita sudah secara waktu kita lewat 7 menit ya. Tapi saya harap semuanya on tune, masih tuning ya dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Irene. Jadi Irene menyampaikan aplikasinya ya. Mungkin nanti minggu depan kita bisa sharing lagi mengenai SOAP ini ya, mungkin atau ada juga yang sudah menjalankan ya Irene ya. Kalau sudah menjalankan atau baru oh iya ya, sekiranya minggu depan kita bisa sharing. Mungkin ada yang mau menanggapi, kita masih kasih mungkin 1 atau maksimum 2 ya, karena sudah cukup larut. Boleh Bila ya? ada yang menanggapi, boleh sekali. Boleh ya. Jadi aku nggak lihat karena apa ininya ya. related gitu. Oh ya, memang nggak buka kamera ya, makanya aku oke. Silakan. So maybe I want to tell and everyone that I grown up as a very like underestimate myself because my biologic mommy is already passed away when I 2 hours. So I live with my stepmom that I feel not confident and everything. So I don't have friend. I don't have a girlfriend at all, because I don't feel like I'm the same level with them or something like that. So just now and maybe this year, I met just actually like not friend, but it's like friend or something. It's like talking with me, and I have a lot empty space because my husband not in here, so I just like chit chat like that, and then turn that I help her, and this case is really impossible, but wow, this has happened, and I think I have friend now, but because she's so happy, sometimes she never contact me. It's like I said, oh my God, this is friend like this. Okay, so I already doing good to her, but so it's so hard to have a friend, and we, like friend have to give and take or something. I already give it, I don't have to take it, but so happy. But I realized that when I felt that I help her, this is not me, it's like Jesus helped her through me. So how dare I claim that right? So it's okay. At least I do my best, and Jesus happy, and about the friend, it's okay. It's like I just cheer up myself. And then for second one, I have the other one. She have many friends and very cheerful girl, and like don't have not really friend anymore, but she opened to me very deep until I said, oh, she never opened this to anyone, and she become so cheerful, and she crying in front of me but smiling in other. And then I know that she doing something bad, but like I told you, like I see myself in her, but she's better. She have a friend. Before, when I doing my mistake, I don't have friend, I don't have anyone, like. But actually she helped me in the good way. Like
I don't have some right, in office that she helped me. And so I have my right and no good. So I have to pay forward to her. So I know that she doing bad, but I will lose everything if she angry with me, because like, why you not in my side? Why you condemn me or something like? And then I pray to God like, if I just say yes to her, even though I know that she doing bad, I will like I sell God for friend that it actually I have to pay forward. It's like I feel own something to her, and then finally I said it's okay. If the bad thing happen, it's okay. It's like I don't want to put God in granted. Like I don't want to take it for granted, and so God will help me to talk to her in the wise way, when, where, how, so she will going back to him, hope so, without she feel hurt by me. Because when I said something, you cannot doing that or something like that, she cannot see it like that is God. She must be condemn me. I said, why you not in my side? You understand, you in my shoe, I cry in front of you, I tell everything about me, and then you still say that this is the right thing, which means that you not felt what I feel. And then so I go with her, and suddenly after she say this and that, and she convinced me that she doing well, she's good. If people doing bad, sometimes you have to convince people to say that, do I'm good kan? It's like looking for what is that, dukungan ya, support, that actually that is wrong. And then I said something that so hurt, like not hurt, it's like makes she slap, but not hurt. Like I said that, how about your daughter in your shoe? You still feel good? She quiet. Only one word. And I hope that she will remind that is every time she want to doing bad, she have to feel, oh, okay, I have a daughter that if doing something like her mom, the mom is don't like it anyway, like that. So this is a very hard decision, and I have to choose, and I choose God, even though she helped me before. I don't want to like people mark me like you never have a thanks or something. This is like in the word rule that you have to pay forward if people help you, and then you have to support them even though that they're doing something bad, because you own something like that. Thank you. Oke, ya, saya rasa itu karena kita membangun ya, we build the intimacy with God, sehingga pada saat kita mengalami ataupun juga harus menghadapi situasi yang sulit ya, yang Mem Sisil ya, karena tadi Mem Sisil bilang the world's rules, mungkin kalau kamu sudah diberikan kebaikan oleh orang, kita harus mengembalikan kebaikan itu, tapi karena kita memiliki hubungan yang baik, itu dia tadi, frontal lobe kita dapat memilih mana yang benar. Dan pada saat kita tahu bahwa itu tidak benar, Tuhan, kita balik lagi ke Tuhan, dan Tuhan kasih wisdom itu ya. Tuhan kasih hikmat itu kepada kita, sehingga kita juga berani ya, Mem ya, untuk menerima apapun ya. Tapi yang pasti kita lakukan itu out of love. Kita lakukan itu untuk teman kita ataupun keluarga kita itu to run back to God, gitu ya. Yes, I just want to see like how Jesus see this woman. You want to help her like that.
So I cannot just let her go with the mistake. At least I already said what I have to say. Ya, ya. Mungkin sering ya kita diperhadapkan hal seperti itu ya, apalagi untuk mungkin saya bisa bilang sometimes we are in a situation yang superior nih, Airin, ya. Kalau dalam hal yang di-share oleh Mem Cecil, superior in a way dia sudah membantu kita pada saat kita sulit, atau dia sudah menjadi teman kita di saat kita lagi down. Tapi itulah dia di mana tadi dikatakan oleh Airin, pada saat kita melakukan our personal devotion, melakukan our findings ya kepada hati Tuhan itu apa. Kalau kita masih merasa powerless, itu sudah tanda-tanda kita sebenarnya mengenal firman ini sungguh-sungguh, atau kita hanya mendengar firman ini untuk pengetahuan saja. Pada saat itu mentransform, sebenarnya kejadian ini mentransform bukan hanya temannya Mem Cecil, tapi mentransform kita dulu untuk bagaimana kita bisa menghadapi orang ini. Dengan nomor satu, balik kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ini salah satu contoh juga ya, intimacy dengan Tuhan di situasi yang kalau boleh mungkin Mem Cecil bisa mendingan diam aja deh, ya kan? Udah see no evil, hear no evil. Yeah, ma'am. Usually I avoid that, it's like the safety way. Yeah, kita I don't have to say anything. Ya. I mean, I'm not wrong in front of God. I'm not wrong in front of her, but I cannot avoid it because he invite me to. Okay, so I said I have to face it like that. Tapi memang one thing ya, Airin, I think kalau kita mulai lebih dekat kepada Tuhan, kita akan mulai berpikir orang-orang yang dekat dengan kita, yang Tuhan pertemukan kepada kita di sekeliling kita, itu sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan. Jadi, misalnya, kenapa kayak Mem Cecil saya sudah menjalin hubungan yang baik, teman saya nggak pernah kabarin saya lagi. Kalau kita lihat dari sisi kita, tapi kalau kita lihat daripada, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah kasih kita teman itu, kita juga sebenarnya move on dan kita lebih memiliki hubungan yang lebih dekat lagi. Atau kenapa ya, kok keluarga saya sakit, misalnya anak saya gitu, kayaknya udah oke, totonya Tuhan suruh lagi pergi ke dokter. Airin, kayaknya udah oke. Ada aja ya lewat dan sudah oke, tapi nanti bulan September harus kembali lagi. Itu semua adalah kembali lagi yang tadi saya rasa kita sangat rindu ya Airin, next week untuk kita bisa juga dengar sharingan SOAP tadi itu. Ya, scripture, observation, application, dan prayer. Saya rasa sih sebenarnya di antara kita malam hari ini banyak ya cerita, karena saya yakin karena satu cerita saja sebenarnya kita bisa berada di sini. Penyertaan Tuhan bagaimana. Oke, saya rasa waktu sudah boleh ya Airin untuk kita mendengarkan closing statement dari Airin. Silakan Airin. I came to realize that God wants me more than I want Him. Saya menyadari bahwa Tuhan menginginkan saya jauh melebihi saya memerlukan Tuhan. Therefore, He is knocking at our heart door, waiting for us to open the door to let Him in. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengetuk pintu hati saya agar kita mengizinkan Dia masuk ke dalam hati kita semua. So this coming week, my challenge or the homework that we all will have. Jadi untuk seminggu ke depan, tantangan atau tugas yang akan kita dapatkan. Let's open the door of our heart and let us experience this intimate relationship of a friendship with Jesus. Mari kita membuka pintu hati kita untuk Yesus agar kita bisa memiliki persahabatan yang intim dengannya. And I look forward for your story of how that experience is like. Dan saya menginginkan agar minggu depan Anda semua bisa bersaksi
tentang apa yang Anda alami selama seminggu ini. So that we no longer just have a knowledge-based relationship, but a heartfelt relationship. Jadi kita bukan hanya memiliki hubungan berdasarkan pengetahuan di kepala kita, tetapi memiliki hubungan perasaan yang sangat dekat dengannya. And let us close with with prayer. And actually, Miranda has given me such a huge Long list. request. Yes. Yes. Actually itu nama-nama yang saya terima ya, cuman selama ini tidak semua. I put all together aja, Irene ya. You can see banyak sekali list untuk health condition ya. So you can read and kalau ada yang mau menambahkan, ada yang special prayer yang mau didoakan bersama. Dan yang pasti Irene, untuk kita 1 minggu ke depan ini pasti musuh Tuhan tidak suka kita melakukan SOAP. Jadi marilah kita merapat barisan, berdoa bersama untuk kita dapat melakukannya. Dan bagi yang sudah melakukannya, untuk dapat lebih lagi have a deeper devotion time dengan Tuhan dan get a better, more intimate relationship with God. Ya, itu saja Irene. Mungkin malam ini belum ada yang sudah pernah disampaikan saja list namanya. Silahkan Irene. Okay. Let us bow down for a word of prayer. Dear Heavenly Father, we want to praise you and thank you. For you are a God who loves us and who's so patient, who's so merciful, and who's so kind to each one of us. Father, please forgive us for oftentimes we don't trust you enough by allowing our hearts to be open to you. Oftentimes we closed our heart because we're so afraid of condemnation from you. But yet you are not there to condemn. You are there to win our heart to you. You long for each one of us to have an intimate relationship, not just a knowledge of who you are like the Pharisees and the Sadducees, but for us to have an experience where we can feel your presence in our life. So, Father, I ask you to please empower us with the Holy Spirit so that we no longer be filled with fear, anger, anxiety, but instead allow us to have peace, the peace to be able to hear your still small voice in each of our hearts. And Father, you know what each of us are struggling with personally in our lives. So please speak to us individually. Help us to experience you in a way that we have never experienced you before, because now we can see that you are truly powerful and that you can transform each of our lives. Father, I want to praise you and thank you for the answer prayer of Kenneth's CAT scan. Thank you for the clear scan that he received. I know that healing mercy only comes from you. I thank you for Paulina and Cecilia and Natalia, who have opened up their hearts and shared their story about how you are real in their life and the struggles that they have gone through in their life. Father, please continue to work in each of our lives so that we can be real in your sight. And Father, there are so many prayer requests that is before us, those who are sick, those who are recovering, those who are still struggling with the problems of aches and pains and diseases. Father, I can't individually name them, but you know who they are. Please touch their hearts in a mighty way, because you're still the same God who can heal all of diseases. There is nothing too hard for you. Dear Lord, you know the young people who are also in need of your guidance and your wisdom so that they may be able to continue with their future. Father, please lead them in the way that is best for their life and help them to have a connection and intimate relationship with you.
And dear Lord, you know also there are those who are having problems with relationship issues as husband and wife, as parent and child. You know what their struggles with. Help them, dear Lord, to experience the realness of who you are, a God who cares about their relationship and a God who is willing to help them to mend their relationship so that they can have a little taste of heaven here on earth. And Father, you know also that some of us are going through our own problems personally with our spiritual journey, like Ma'am Cecilia and her family. Please continue to walk with us, continue to walk our hands. And Father, you also know that Rachel and Heinz are going to have a wedding next week. Father, I ask you to please guide them and help them so that all of their wedding plans will go smoothly according to your will and good pleasure. But most importantly, dear Lord, please help their relationship to be a sample of what a good relationship is supposed to be, a little taste of what heaven is supposed to be here on earth. Thank you, Father, again for this time that we can gather together as a family to learn more about you. So please bring us back again next week and help us to invite those who need to know how to have a practical way to have an intimate relationship with you. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Amen. Thank Good you. night, everyone. Ma'am. Thank you so much. Miranda, Natalia, and everyone who has participated. I appreciate you and may God bless you. Have Thank a you, good evening. Irene. God bless you. Thank you, Miranda dan semuanya. God bless you. Thank you, Irene, Natalia. Thank you, Mira. Bye, Sil. Sampai minggu depan. God bless. Bye. Thank you, Miranda. Thank you, Arin. Thank you, Bupan. Thank you, Natalia. Kak Meke. God bless you. Aku matiin ya. 3. Thank you, Mika. Apa kabar, Mika? Tuh. Tuh, Kak Meke ditanyain. Siapa itu? Bupan. Oh, baik. Nanti kita ngobrol next. Oke. Bye. Bye Tante Santrina juga. Bye.